语言爬满了甲骨。 Hujan cahaya menyebar, seolah-olah kelopak bunga menari-nari. Seluruh tubuhnya melepaskan serangan paling kuat, dan dengan suara gemuruh, itu menabrak monumen setinggi 3.000 sang. Sebuah suara besar terdengar di udara. Bagaimana itu? Seberapa tinggi peringkat saya? Pemuda itu melangkah mundur, ekspresi penuh harapan di wajahnya saat dia mencari namanya sendiri. Namun, setelah waktu yang lama berlalu, tidak ada yang muncul, membuatnya cukup tercengang. Aku tidak melihat apa-apa. Yang lain juga menggelengkan kepala. Indra surgawi orang-orang ini sangat kuat, jadi jika mereka mencari dengan hati-hati, mereka secara alami tidak akan melewatkan apapun. Mereka menyapu mata mereka pada nama-nama yang padat, tetapi mereka tidak bisa melihat jejak apapun. Apakah monumen ini sudah ada terlalu lama dan semacam masalah terjadi? Kalau tidak, bagaimana mungkin nama saya tidak ada di sini? Pemuda itu bertanya, merasa sedikit kecewa. Beberapa pembudidaya yang lebih tua segera tertawa. Di antara mereka, seorang wanita tua berambut hijau yang membawa tongkat pohon kurma berkata, tidak semua orang bisa meninggalkan nama mereka di monumen. Itu hanya mempertahankan 3 juta nama pertama. Wajah anak muda itu segera menjadi merah dan dia mengepalkan tinjunya. Dia tiba-tiba bahkan tidak memiliki kualifikasi, namun dia ingin melihat peringkatnya. Dia benar-benar malu. Anak muda, jangan merasa malu. Jarang sekali nama seseorang muncul di monumen kuno setelah bertahun-tahun. Mereka yang bisa melakukannya adalah semua jenius yang mengguncang dunia. Seorang penatua dengan ramah menghibur. Pikirkan saja, ini adalah peringkat yang telah terakumulasi dari zaman kuno hingga saat ini. Era yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, jadi pikirkan saja berapa banyak orang yang mencoba memasukkan nama mereka ke dalamnya. Ini benar-benar peringkat yang menakutkan, kata wanita tua berambut hijau itu sambil tertawa. Ketika dia mengatakan ini, pemuda itu segera merasa jauh lebih baik, tidak lagi merasa malu. Ini adalah akumulasi dari 3.000 provinsi sejak bertahun-tahun yang lalu tanpa akhir. Seseorang berteriak kaget. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, itu membuatnya benar-benar ketakutan. Sebab, jika dirata-ratakan, berarti satu provinsi hanya bisa dihuni 1.000 orang. Jika itu kemudian didistribusikan ke beberapa ribu era, maka itu berarti bahwa bahkan jenius nomor satu dari satu generasi di provinsi itu tidak akan dijamin mendapat tempat di monumen itu. Ini, semua orang tercengang. Itu terlalu mengejutkan. Ini terutama mencakup 10 provinsi terdekat. 3.000 provinsi era kuno. Jaraknya terlalu jauh. Siapa yang bisa melewati jarak yang begitu jauh? Seorang tetua menjelaskan sambil tersenyum. Itu tidak praktis, 3.000 provinsi. Setiap provinsi tidak terbatas, dengan jarak di antara mereka seperti langit. Tidak mungkin para jenius dari provinsi kuno yang terpencil bisa datang ke sini. Tentu saja, ada orang-orang yang lewat dan menguji diri mereka di sini. Semua orang menghela nafas. Jika ini benar-benar mewakili peringkat ke-3.000 provinsi, itu akan terlalu mencekik. Namun, meskipun ini masalahnya, setelah mereka menghitungnya, itu masih membuat ekspresi semua orang muram. Biarkan aku mencobanya. Seorang anak muda berambut ungu berjalan. Dia bukan dari ras manusia. Ada lapisan baju besi emas di sekitar tubuhnya yang berbentuk seperti manusia, tetapi memiliki 8 lengan. Dia sangat percaya diri. Monumen itu dibagi menjadi 3 wilayah, menguji kekuatan, bakat, dan potensi. Dia memilih area kekuatan. Seluruh tubuhnya bersinar, dan kemudian dengan suara gemuruh, dia menabrak monumen. Semua orang mundur. Mereka bisa merasakan kekuatan yang luar biasa dan denyut simbol yang mengintimidasi. Itu jauh lebih tangguh daripada banyak orang di sini. Ini adalah ahli yang tangguh. Namun, ketika serangan itu berakhir, dia mundur selangkah, tetapi tidak ada gerakan yang muncul di monumen. Nama belakang terus terukir di sana tanpa perubahan apapun. Ini, semua orang cukup terkejut. Bahkan serangan dari kekuatan makhluk berdarah murni tidak bisa memeras nama orang terakhir. Seberapa menakutkan ini?
Apakah karena tingkat kultivasi kita masih rendah, jadi peringkat kita tidak setinggi saat kita menguji di sini? Seseorang bertanya dengan suara rendah. Individu macam apa penguasa iblis itu? Dia melampaui semua belenggu langit dan bumi, membimbing kesengsaraan kilat. Rumor mengatakan bahwa dia telah membunuh keberadaan abadi. Metodenya sulit dimengerti. Seorang tetua menggelengkan kepalanya, memberitahu semua orang bahwa monumen ini mempertimbangkan usia penguji, bidang kultivasi, dan faktor lainnya sebelum membuat peringkat akhir. Biarkan saya menguji bakat saya sedikit, kata seorang pemuda. Dia melihat bahwa dua orang di depannya menguji kekuatan dan berakhir seperti ini, jadi dia segera tidak memiliki kepercayaan diri di sana lagi. Dia ingin menguji bakatnya. Namun, dia kecewa. Dia tidak bisa meninggalkan nama. Pemuda itu berdiri di sana dengan cara yang lesu. Dia dikenal sebagai seorang jenius di sektenya dan menjadi pewaris garis keturunan langsung. Di masa depan, dia akan mendapatkan warisan, namun dia bukan siapa-siapa di sini. Kemudian, banyak orang lain berjalan, tetapi mereka semua menerima pukulan psikologis. Mereka semua berpikir bahwa mereka adalah jenius yang tangguh, tetapi semua ujian mereka berakhir dengan sedih. Jangan berkecil hati, Anda harus memahami bahwa Anda membandingkan diri Anda dengan para jenius surgawi yang tak berujung dari 10 provinsi sejak zaman kuno. Jika sebuah nama benar-benar tertinggal, maka itu akan menjadi peristiwa yang sangat luar biasa, kata seorang penatua. Setelah mendengar kata-kata ini, anak-anak merasa sedikit lebih baik. Mereka semua adalah tokoh terkenal dari sekte mereka, jadi mereka bangga dan sombong. Jika tidak, mengapa mereka berani datang ke tempat berbahaya seperti Pulau Vien? Namun, tingkat kepercayaan diri mereka mendapat pukulan besar di sini. Wanita muda pemalu itu berjalan. Dia terlihat sangat lemah, tetapi orang-orang memperhatikan bahwa ketika dia menguji bakat alaminya, ada beberapa suara dao yang bergetar. Darah berharga di dalam dirinya melepaskan lampu hijau. Berhasil. Itu menghasilkan reaksi dengan monumen. Anda dapat meninggalkan nama Anda. Banyak orang berteriak ketakutan. Akhirnya ada satu orang di antara kelompok jenius di sini. Area kosong yang dekat dengan bagian bawah monumen terbuka. Itu cerah dan mempesona, memungkinkan dia untuk meninggalkan nama di sana. Cepat, tulis namamu, kata tetua di sebelahnya, tampak sangat bersemangat. Wanita muda itu terkejut. Jari-jarinya sedikit gemetar saat dia menuliskan dua kata, King Yu. Kemudian, cahaya warna-warni memudar, mengukirnya ke dalam monumen besar. Dia, sebenarnya adalah King Yu, wanita muda jenius yang terkenal dari Flood Dragon Rache. Namanya telah mengguncang seluruh provinsi 5 elemen, seseorang yang pernah didengar semua orang. Semua orang menjadi sedikit terdiam. Bahkan wanita muda tipe ini yang reputasinya mengguncang provinsi hanya bisa meninggalkan namanya di tempat ini. Peringkatnya tidak terlalu tinggi. Akibatnya, semua orang benar-benar menyerah. Seorang jenius yang berada di garis depan sebuah provinsi hanya memiliki hasil seperti ini. Ketika semua orang melihat monumen itu lagi, mereka semua menunjukkan ekspresi kekaguman. Ini hanyalah ketinggian yang tidak terjangkau. Jenius kuno dari 10 provinsi yang berkunjung ke sini benar-benar brilian, mempesona sampai-sampai orang merasakan dorongan untuk menyembah mereka. Ini terutama benar ketika mereka melihat nama Qin Hao di atas sana. Pikiran semua orang bergetar hebat. Orang ini berada di dunia yang sama dengan mereka. Semakin mereka mengerti, semakin banyak ketakutan yang mereka rasakan. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Gunung abadi benar-benar tangguh. Mereka benar-benar menghasilkan monster seperti itu, monster dengan bakat alami peringkat nomor 1 sejak zaman kuno. Semua orang berkata dengan lembut. Mereka semua melampiaskan perasaan pahit mereka. Ketika mereka pertama kali melihat monumen ini, mereka tidak terlalu memikirkannya, tetapi sekarang, mereka semua merasakan gelombang tekanan yang membebani dada mereka, seolah-olah mereka dihadapkan pada legenda abadi. Peringkat Qin Hao dalam bakat lebih tinggi dari Dewa Surgawi Abadi Qin Changsheng, peringkat nomor 1 bersama dua individu lainnya. Nama-nama dua lainnya tidak dikenal,
semua orang kuno yang belum dibicarakan di dunia selanjutnya. Legenda mengatakan bahwa mereka adalah nama samaran. Mereka mungkin datang dari negara surgawi, istana abadi, atau tempat-tempat seperti itu. Hebat, klan Qin pasti akan mencapai kehebatan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia bahkan melampaui Qin Changsheng. Di masa depan, tidak ada yang bisa memprediksi alam seperti apa yang akan dia capai, kata wanita tua berambut hijau itu. Ini adalah seseorang yang sangat beruntung. Dia pasti akan menjadi dunia yang mengguncang keberadaan terlarang, tambah seorang penatua. Jangan merasa putus asa. Pemuda itu memiliki 2 tulang abadi, seorang raja di antara makhluk tertinggi bawaan. Saingannya tidak terbatas pada era ini, dan dia malah terlihat melampaui zaman kuno dan sekarang. Beberapa tokoh generasi tua mengatakan untuk membantu anak-anak muda di sini menjadi kurang putus asa. Beberapa orang ditakdirkan untuk melahap gunung dan sungai dengan kekuatan mereka dan mengabaikan 3.000 provinsi, baik kuno maupun modern. Mereka diberkati dengan bakat yang luar biasa. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh salah satu dari mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan kenaikan mereka ke tampuk kekuasaan. Mengapa dia tidak menguji kekuatannya? Seorang anak muda bertanya dengan suara lembut. Rumor mengatakan bahwa kedua tulangnya belum sepenuhnya beresonansi satu sama lain, dan mereka masih tumbuh dan selaras. Setelah beberapa waktu, dia akan kembali untuk mengambil peringkat nomor 1 dari peringkat kekuatan 10 provinsi, kata seorang tokoh generasi yang lebih tua. Ketika semua orang mendengar ini, mereka membuka mulut, tetapi mereka merasa sulit untuk mengatakan apapun. Kesombongan dan kemegahan macam apa itu? Apakah ada orang lain yang ingin mencobanya? Ada beberapa ratus orang yang berkumpul di sini. Mereka semua datang di sepanjang sungai surgawi. Banyak orang sudah menguji diri mereka sendiri, jadi sekarang, hanya ada Si Hao dan beberapa orang lain yang belum pindah. Saudaraku, mengapa kamu tidak mencobanya? Seseorang mendesak Si Hao. Baik. Jangan malu, kata orang-orang terdekat. Mereka semua sudah menguji diri mereka sendiri, tetapi hanya King Yu dari ras naga banjir yang bisa meninggalkan namanya di sini. Tidak apa-apa, aku seharusnya tidak naik dan mempermalukan diriku sendiri. Si Hao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dengan begitu banyak orang yang menonton, dia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Dia percaya bahwa dia bisa meninggalkan namanya di sana. Ini adalah kepercayaan dirinya. Pengecut, bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukan ini. Seorang wanita muda berkata dengan jijik. Ekspresi Si Hao tetap tenang, tidak mempedulikan provokasi ini. Anak muda, kamu terlalu kurang percaya diri. Terlepas dari apakah Anda berhasil atau tidak, itu masih merupakan pengalaman. Apa salahnya hanya mencobanya? Seorang tetua berkata sambil memegang janggutnya. Ini juga merupakan jenis pengetahuan diri. Lebih baik kehilangan muka daripada tidak berpartisipasi. Seseorang mencibir. Semua orang menggelengkan kepala, tidak lagi memperhatikannya. Yang lain sudah cukup banyak menguji diri mereka sendiri. Pada akhirnya, monumen tetap tenang. Namun, mereka yang memiliki mata tajam menyadari bahwa 2 nama jenius Taoti dan Ancient Golden Luan Rache telah terukir di sini. Mereka datang ke sini sejak lama. Betapa kuatnya. Peringkat keduanya juga tidak terlalu rendah. Akhirnya, orang-orang bubar, mengikuti sungai surgawi yang cemerlang kembali untuk mencari keberuntungan alam yang besar. Mereka ingin melihat apakah mereka dapat menemukan makam abadi. Setelah waktu yang lama berlalu, tempat ini menjadi damai. Selain Si Hao, semua orang telah pergi. Si Hao berjalan di sekitar monumen ini dan menggunakan tangannya untuk mengetuknya. Suara metalik yang dihasilkan cukup tajam dan jernih. Itu kokoh dan abadi. Dia tidak ingin menguji bakat atau potensinya, karena itu mengharuskan membiarkan simbol-simbol monumen masuk ke tubuhnya. Ini penuh dengan faktor yang tidak diketahui. Dia tidak mau dipaksa oleh monumen. Aku bahkan kehilangan kekuatan tertinggiku 2 kali, jadi tidak ada gunanya menguji hal-hal itu. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia berdiri di depan monumen surgawi. Akhirnya,
dia menjernihkan pikirannya, dan kemudian tubuhnya mulai bersinar. Dengan raungan rendah, dia mengerahkan kekuatan. Dengan suara hong, dia menabrak monumen surgawi. Cahaya warna-warni surgawi yang cemerlang mengalir ke langit. Monumen kuno bergema, menyebarkan bunga dao besar satu demi satu. Kemudian, cahaya abadi bersinar cemerlang, menenggelamkan tempat ini. Si Hao turun ke langit untuk mengukir nama dengan lembut. Apa yang terjadi? Beberapa ratus li keluar, banyak orang berbalik, merasa sangat terkejut. Sebuah pemandangan yang tidak biasa terjadi di monumen itu. Sepertinya ada orang yang duduk di atas. Pergi, mari kita kembali dan melihat-lihat. Segera ada beberapa orang yang kembali. Mereka benar-benar terkejut. Surga. Itu adalah. Ini menantang surga, siapa itu? Ada seseorang seperti ini yang muncul. Mereka pasti akan mengguncang dunia. Orang-orang yang bergegas kembali semua berteriak kaget, merasa sangat terguncang. Mereka sudah samar-samar bisa melihat pemandangan abnormal monumen itu. Adapun orang-orang yang bahkan lebih jauh, mereka juga tercengang. Mereka menatap, melihat hamparan bunga dao besar yang indah dan cahaya abadi di atas monumen besar itu. Itu menutupi langit dan bumi. Seolah-olah matahari besar membentang di langit. Seseorang meninggalkan nama mereka di monumen, menerangi seluruh langit dan menekan banyak nama kuno. Kelompok orang pertama bergegas. Mereka mengangkat kepala mereka dan melihat bahwa saat ini, monumen surgawi secara tak terduga beresonansi. Itu tidak bisa tenang, sedikit gemetar dan melepaskan suara getar weng-weng. Siapa orang ini? Untuk menjadi yang terbaik, menekan dewa surgawi yang berkuasa, tak terbayangkan. Ini benar-benar pintu masuk yang menakjubkan. Orang yang menentang surga seperti itu tiba-tiba muncul. Itu pasti akan mengguncang dunia. Mata semua orang terasa seperti mengalami rasa sakit yang tajam, karena cahayanya terlalu kuat. Tanpa ragu, peringkat kekuatan yang tetap diam selama bertahun-tahun tanpa akhir sekarang akan berubah. Seseorang meninggalkan tanda tinggi ke atas, menggantikan nama nomor 1. Itu bukan Qin Hao, yang memiliki 2 tulang makhluk tertinggi. Sebuah tanda baru muncul yang melepaskan kemegahan yang cemerlang. Dibandingkan dengan nama lain, itu benar-benar seperti matahari di langit. Itu cerah dan mempesona. Benar, itu adalah sebuah tanda, tidak sesederhana hanya sebuah nama. Itu bersinar dan melonjak dengan api surgawi yang mengalir ke langit, membuat monumen itu terus bergema, tidak bisa tenang. Ada aura dao besar yang mengelilingi tempat ini. Ada desas-desus bahwa bahkan tokoh tingkat raksasa pun tidak bisa membuat monumen ini hidup kembali. Tapi sekarang, itu benar-benar bergemuruh. Mungkinkah orang yang baru muncul itu benar-benar menentang surga? Ini adalah gambar ukiran manusia. Setelah menunggu lama untuk lampu warna-warni keberuntungan yang menutupi langit memudar dan bunga dao besar menyebar, mereka akhirnya dapat benar-benar melihat tanda. Meskipun sekelilingnya remang-remang, itu masih megah, menempati ruang yang tinggi di atas yang lain. Itu benar-benar seseorang. Ketika semua orang melihat ini, pikiran mereka semua mulai melompat gila. Mereka membuka mata rohani mereka untuk menganalisisnya dengan cermat. Itu adalah sosok yang punggungnya menghadap semua orang, duduk di monumen sambil tampil sangat misterius. Dia tidak pernah mengungkapkan penampilan aslinya, dan itu sangat tidak jelas. Namun, sketsa sederhana, beberapa garis, dan sosok buram terus melepaskan cahaya yang mengikat, sehingga sulit bagi orang untuk menatap lurus ke arahnya. Itu jelas sketsa kasar yang ditinggalkan begitu saja, tetapi dengan dukungan monumen, itu melepaskan cahaya abadi yang dengan paksa menekan semua nama lain. Terlepas dari ini, ada alasan mendasar lain untuk keterkejutan semua orang. Sosok yang duduk tinggi di atas orang lain saat ini menghadapi 3 kata Qin Changsheng. Keduanya saling tegak lurus. Semua orang mengungkapkan ekspresi heran. Bagaimana bisa kebetulan? Ini sangat tidak sopan. Seseorang memunggungi ahli dunia ini, seolah-olah sedang duduk di atas raksasa di bawah. Meskipun ada jarak pendek di antara mereka, itu masih memberi orang lain perasaan seperti ini. Sebenarnya, justru karena jarak inilah semua orang terkejut.
Kekuatan ini bahkan satu langkah lebih besar daripada ketika raksasa alam yang lebih tinggi masih muda, kan? Di bawah, ada 3 nama yang setinggi Qin Changsheng. Mereka awalnya semua peringkat pertama, tapi sekarang, orang ini muncul, mendorong mereka semua ke bawah dan langsung menghadapi Dewa Surgawi Abadi. Siapa ini? Ada beberapa orang dari Gunung Abadi di sini. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka semua menjadi marah. Terlalu tak terkendali dan kurang ajar. Mereka merasa ini sulit untuk bertahan. Orang ini membuat penampilan yang mengejutkan dan kemudian duduk di atas Qin Changsheng, seolah-olah yang pertama menekan yang terakhir. Tidak mengerti luasnya langit dan bumi, apakah dia pikir hidupnya sangat panjang? Gunung Abadi, saya tidak akan mengizinkan Anda melakukannya. Seseorang melepaskan raungan rendah, matanya menjadi gelap dan membawa kemarahan yang tak ada habisnya. Cukup banyak orang yang mendukung, tidak mau berpartisipasi. Itu tidak ada hubungannya dengan orang yang baru muncul. Monumen surgawi hanya akan memungkinkan seseorang untuk meninggalkan tanda mereka di tempat tertentu. Seorang penatua berkata, "Benar, memang seperti itu. Itu tidak dilakukan dengan sengaja oleh orang itu." Seseorang mengangguk. Meskipun ini masalahnya, orang-orang Gunung Abadi masih marah. Jika itu hanya sebuah nama, maka itu adalah itu, tapi itu adalah gambar sosok yang duduk di atas. Sulit bagi mereka untuk bertahan. Peringkat monumen kuno diubah. Berita ini pasti akan menyebar ke segala arah, memicu gelombang yang luar biasa. Itu bukan hanya gambar duduk. Ada karakter. Dia meninggalkan sebuah nama. Hanya setelah waktu yang lama berlalu seseorang melihat karakter dengan diagram itu, Huang. Itu adalah bagian dari gambar punggung sosok. SL, Huang adalah gurun telanjang. Itu adalah gurun yang sama dengan wilayah gurun, serta Huang Tian, yang merupakan nama yang dia berikan pada dirinya sendiri di alam yang lebih tinggi. Betapa hebatnya, seorang ahli bernama Huang telah muncul. Dia pasti akan bangkit dan mengguncang 10 provinsi. Semua orang menjadi bersemangat, memusatkan perhatian mereka pada nama itu, berharap untuk melihat apakah ada petunjuk yang bisa mereka dapatkan darinya. Nama ini mewakili individu yang mengejutkan dunia. Banyak orang menjadi terpana. Semuanya telah diubah. Seseorang harus memahami bahwa pada kekuatan, bakat, dan peringkat potensial, kekuatan adalah perwujudan paling mendasar, sehingga mengandung nilai paling tinggi. Dan sekarang, seseorang menggulingkan peringkat yang telah ada selama bertahun-tahun tanpa akhir, menjadi legenda. Huang, orang ini pasti akan menjadi titik fokus diskusi dunia. Kemungkinan segera setelah itu, 10 provinsi akan mengguncang bumi yang besar. Banyak orang akan bergegas ke sini. Kemungkinan bahkan Dewa Surgawi Abadi tidak akan bisa duduk diam. Dia kemungkinan akan mengunjungi tempat ini juga. Tempat ini meletus dengan keributan. Semua orang tahu bahwa ini berarti sesuatu. Ini akan menjadi tempat gangguan besar. Acara ini akan menciptakan efek mendalam. Sementara keributan pecah di depan monumen, Si Hao saat ini berada di bawah tanah sambil terengah-engah. Dia sangat lelah sehingga dia bisa memuntahkan darah. Ini jelas merugikan diri sendiri. Setelah meninggalkan tanda di sini, dia mengetahui bahwa ini adalah harta tertinggi. Dia merasa jika dia bisa memperbaiki monumen ini dan mengecilkannya, menggenggamnya di telapak tangannya, tidak ada yang bisa bertahan dari tamparan itu. Dapat dikatakan bahwa anak iblis dan kebiadaban Si Hao muncul. Dia berjalan jauh di bawah tanah untuk mencabut monumen surgawi dan menggunakannya sebagai harta magis. Jika orang-orang di atas tahu apa yang dia coba lakukan, rahang mereka pasti akan jatuh. Saya tidak bisa melakukan ini, saya tidak bisa melanjutkan, Si Hao sangat lelah, dia akan memuntahkan darah. Dia berbaring di sana, tidak bisa memindahkan monumen itu. Jenis tindakan ini menarik penghinaan batu pemogokan surgawi. Aku benar-benar belum pernah bertemu orang sepertimu sebelumnya, bahkan ingin mencuri monumen. Bahkan aku tidak tahu harus berkata apa. Diam dan tetap di samping. Wajah Si Hao menjadi merah. Dia benar-benar kelelahan. Dia kemudian pergi,
menggunakan gerakan bumi untuk meninggalkan reruntuhan. Benar-benar tidak memberikan wajah apapun. Sisi jahatnya muncul lagi. Wajahnya menjadi gelap, mengungkapkan suasana hati yang cemberut. Jenis ekspresi ini membuat batu pemogokan surgawi terdiam. Untungnya, dunia luar tidak melihat pemandangan ini, atau mereka akan tercengang. Ini adalah orang peringkat nomor 1, ahli yang menindas 10 provinsi dengan kekuatannya. Dia benar-benar mencoba untuk mencuri monumen, dan setelah kekalahan, dia mengungkapkan ekspresi kesal, ini agak pantas untuk dipukul. Apa? Seseorang menantang surga, meninggalkan kekuatannya di monumen penguasa iblis, kekuatannya peringkat nomor 1. Seseorang bernama Huang muncul, menindas nama-nama 10 provinsi yang berkuasa. Banyak orang bergegas ke Pulau Vian karena acara ini, ingin melihat dengan tepat apa yang sedang terjadi. Sejak zaman kuno, peringkat pertama tidak pernah berubah sebelumnya, dan sekarang, itu diubah. Hei, ada sosok yang duduk di atas Qin Changsheng. Bahkan jika ada sedikit kutukan di sini, kita harus mengambil risiko dan melihat ke sana. Ada beberapa orang aneh tua yang sangat kuat yang datang hanya untuk melihat pemandangan nama Dewa Surgawi Abadi. Mereka bersukacita dalam bencananya, bergegas dengan sikap antusias. Nama Huang segera bergema di seluruh 10 provinsi. Ketika seseorang datang, mereka langsung tersentak. Mereka berdiri di depan monumen dan menatap mati pada gambar itu. Sudah ditutup. Memang, topi telah diproduksi. Ini adalah beberapa tokoh besar. Mereka berdiri di depan monumen sambil memperlihatkan ekspresi terkejut. Di bagian paling atas dari monumen itu terdapat gambar sosok itu. Itu tidak bisa mencapai lebih tinggi. Pembudidaya normal tidak akan peduli dengan hal-hal ini, tetapi mereka tahu apa yang diwakilinya. Orang itu mungkin sebanding dengan penguasa iblis yang paling kuat. Apa teman? Benar-benar tangguh. Saya pikir itu adalah orang tua yang datang ke sini untuk menggoda Qin Changsheng, tapi sekarang, sepertinya itu tidak mungkin. Benar-benar mungkin ada kemungkinan sosok yang luar biasa telah muncul. Luar biasa, ini benar-benar penampilan yang mengejutkan. Seharusnya bukan hal lama yang menimbulkan masalah. Kelompok demi kelompok orang datang ke monumen surgawi, menghela nafas dengan takjub dari waktu ke waktu. Sebenarnya ada beberapa raksasa yang muncul satu demi satu, tetapi pada akhirnya, mereka pergi lagi. Mereka ingin mengejar di sepanjang sungai surgawi untuk melihat individu seperti apa itu, tetapi mereka cukup takut terinfeksi oleh kutukan itu. Hal semacam ini sebanding dengan kultivasi seseorang. Tak satu pun dari mereka pernah melihat makam abadi itu sebelumnya setelah sekian lama. Mereka telah mencoba berkali-kali, tetapi mereka tidak pernah mencapai ujungnya. Seorang pemuda yang sangat tampan datang, matanya sangat dalam. Dia berdiri tak bergerak di depan monumen dan menatapnya. Ada tokoh generasi tua yang ngeri, merasa seolah-olah individu ini agak akrab. Kemudian, mereka menggigil kedinginan, mengenalinya sebagai Dewa Surgawi Abadi. Qin Changsheng memiliki seorang pemuda di sampingnya juga yang memiliki penampilan luar biasa. Pakaian magis surgawi perak yang dia kenakan bersinar cemerlang, membuatnya terlihat sangat heroik. Ini tepatnya Qin Hao. Leluhur tua, tunggu sampai 2 tulang makhluk tertinggi saya bergabung dan menjadi benar-benar lengkap. Saya akan datang ke sini dan menghancurkan gambar itu. Saya adalah orang nomor 1 sejati di 10 provinsi ini. Aku akan menekan semua orang di sini. Qin Hao berbicara, suaranya bergema dan temperamennya tenang. Ada keyakinan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Segera setelah itu, mereka menghilang. Dewa Surgawi Abadi membawanya pergi. Penampilan Dewa Surgawi memicu keributan besar. Selain itu, ketika kata-kata Qin Hao terdengar, itu memicu diskusi yang hangat. Penampilan mereka, tanpa ragu, membuat efek dari peristiwa monumen surgawi ini lebih besar. Berita menyebar ke segala arah, dan tidak hanya mengguncang bumi besar 10 provinsi, itu juga mempengaruhi beberapa provinsi lainnya. Beberapa jenius surgawi, bakat luar biasa, dan yang lainnya melihat melalui kehampaan untuk mengamati Pulau Vian Provinsi 5 Elemen. Mereka merasa bahwa lawan yang hebat akan muncul seperti komet,
yang akan melepaskan kecemerlangan tanpa akhir. Badai besar mengamuk. Sementara sensasi besar terjadi, Si Hao telah lama berjalan ke kedalaman sungai surgawi. Dia berhadapan dengan pancaran petir untuk memahami Dao-nya sendiri. Sudah setengah bulan sejak peristiwa monumen surgawi. Dia selalu berkultivasi. Di tangannya ada batang rumput emas yang aneh itu. Dia mengamati simbol-simbolnya, dan dia tinggal di dalam pancaran petir di sekitar sungai surgawi untuk mempelajari petir dan memanfaatkan elemen alam ini. Di sekelilingnya, pancaran kilat memancar dalam puluhan ribu garis panjang sang. Ombak melonjak di dalam sungai, tidak lagi tenang. Suani yang sangat besar bergegas ke langit. Kemudian, itu terbelah, menghasilkan banyak simbol petir tidak teratur yang terjalin di langit. Suani pecah, berubah menjadi kilat menyilaukan yang melingkari tubuh Si Hao, membuatnya tampak lebih cemerlang. Saya akhirnya membuat terobosan. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia selalu meneliti petir, dan sekarang, dia menerobos belenggu teknik berharga Suani dan mencapai tingkat yang banyak ahli harapkan, tetapi tidak pernah tercapai. Petir adalah kekuatan yang paling menakutkan untuk memulai. Itu adalah sesuatu yang dikendalikan oleh surga, menggunakannya untuk memberikan hukuman surgawi kepada makhluk-makhluk dunia. Si Hao menginginkan jenis kekuatan ini. Dia selalu mempelajarinya, dan sekarang, dia akhirnya menerobos, mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Film pun berakhir.